Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk pertemuan ke-6 ini kita membahas mengenai pajak penghasilan untuk output, pemotongan, dan pemungutan, yaitu untuk pasal selanjutnya, yaitu pasal 22 dan pasal 23. Baik, mohon diperhatikan dengan teliti dan mohon dibaca juga dengan teliti, dicari tahu dengan luas ya, bahwa transaksi yang ada ini Anda tahu bedanya dan apa bedanya dengan yang kemarin output yang pertama, yaitu PPh final 4 ayat 2 pasalnya. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai PPh pasal 22. Nah, untuk PPh pasal 22 pastinya dia terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, UU PPh yang kemarin kita bahas di pasal 22. Nah, ada peraturan terkait, yaitu Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru itu diperbarui 110 2018 mengenai pemungutan PPh 22 untuk kegiatan untuk penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jadi atas pengenaan transaksinya apa saja, dan nomor 92 tahun 2019 tentang wajib pajak badan tertentu. Jadi memang ada 3 nanti poin mengenai siapakah pemungut pajak di PPh 22, dan di sini nanti dibagi menjadi 2 hal gitu ya. Nah, kalau yang di sini mengenai pembayaran penyerahan barang, yang kedua mengenai masalah impor, yang ketiga diatur di 2019 mengenai masalah penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, oke, yang perlu kita pahami dulu adalah definisinya. Definisi pasal 22. Jangan lupa pasal 22 itu letaknya di sini. Oke. Jadi bagi PPh 21, maka kategori pasal 22 itu adalah pemungutan. Oke, bukan pemotongan, tapi pemungutan. Dan saya ingatkan lagi apa itu bedanya pemotongan dan pemungutan. Ya, jadi kalau pemungutan kita memungut pajak tertentu atas pembayaran. Ya, ingat ini pembayaran. Jadi jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran. Ya, jadi kita sebagai pembayar yang melakukan transaksi penjualan maupun penyerahan barang, kita yang membayar, yang memungut PPh pasal 22. Oke, atas penyerahan barang. Kalau pemotongan ya, jadi bukan atas penghasilan ya, tapi penyerahan barang. Kalau pemotongan, kita yang akan memberikan penghasilan ya, sebenarnya sama-sama kita yang mengeluarkan uang ya, tapi bedanya kita membayar transaksi penyerahan barang maupun penjualan. Yang pemotongan itu ketika kita mau memberikan penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan ke penerima penghasilan. Jadi konteksnya sebenarnya sama-sama mau mengeluarkan uang, yang satu untuk bayar tertentu dan yang satu untuk memberikan penghasilan tertentu. Oke, itu nanti kalau pemotongan ada di pasal yang kedua, yaitu 23. Paham ya? Jadi ini transaksi pemungutan itu adalah untuk penyerahan barang ataupun penjualan. Oke, kita kembali lagi ke slide ini. Jadi pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh si bendaharawan. Ya, jadi jangan bingung. Yang mungut itu adalah yang membayar. Siapa yang membayar? Yang pertama, ada namanya bendahara pemerintah. Jadi konteksnya adalah ada instansi pemerintah, orang yang membayarkan dinamakan bendaharawan pemerintah. Baik itu bendaharawan di pusat maupun daerah, sehubungan dengan apa transaksinya? Tadi ya, pembayaran atau penyerahan barang dan penyerahan barang. Oke. Yang kedua,
bisa jadi badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jadi bisa memungut atas kegiatan impor. Yang ketiga, bisa memungut kegiatan usaha di bidang lainnya. Apa itu lainnya? Nanti kita lihat satu-satu. Jadi ada 3 poin di sini ya. Yang pertama, yang pasti instansi pemerintah ketika melakukan penyerahan barang. Kemudian di bidang impor, badan ya. Jadi badan tuh di luar instansi pemerintah yang berwujud badan tadi. Dan yang ketiga adalah badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang lain. Tujuannya apa? Sebenarnya sama seperti kemarin. Ini bukan fiskusnya, bukan si wajib pajaknya, tapi dia dipotong oleh pihak ketiga ketika kita melakukan transaksi. Tujuannya kesederhanaan dan kemudahan pengenaan pajak ya, agar tepat waktu. Oke, asas keadilan yang kemarin. Nah, kemudian pemungutnya pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Siapa saja nanti ada di PMK. Dipungut atas kegiatan perdagangan, bukan atas penghasilan tadi yang saya jelaskan. Nah, siapakah ini pemungut? PPh pasal 22 tadi ya, ada 3. Bendahara pemerintah atas penyerahan barang. Oke, jadi bendaharawan pemerintah namanya bendahara pemerintah ya. Jadi itu adalah bagian dari unit keuangan dari suatu instansi pemerintah yang memang bertugas untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau ingat di akuntansi sektor publik ada 2 jenis, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pengeluaran ini nanti yang memungut PPh pasal 22. Nah, yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut PPh pasal 22 dari WP yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Apa itu kegiatan usaha di bidang lain? Yaitu contohnya industri tertentu, yaitu yang diatur di dalam PMK adalah otomotif dan semen. Nah, ini spesifik ya. Nah, yang ketiga adalah wajib pajak badan tertentu, badan juga, untuk memungut PPh pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, sangat mewah ini seperti apa? Baik dilihat dari barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Nanti ada detail barangnya apa aja di pasal 22. Oke. Selanjutnya pemungut ya. Tadi kan pemungut secara umum itu ada 3. Bendahara pemerintah, badan melakukan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, dan wajib pajak tertentu yang menjual barang yang tergolong sangat mewah. Nah, jadi jangan bingung nanti, Bu, berarti bisa kena PPN juga, PPh 22 juga. Ya, bisa. PPN atas penjualan, PPN BM atas penjualan barang mewah, ya, yang menyetorkan nanti penjualnya atas harga jualnya. Kalau di sini dia yang memungut PPh pasal 22 atas pembayarannya. Oke. Nah, kemudian pemungut PPh pasal 22 secara detail, yaitu yang pertama adalah Bank Devisa dan juga Direktorat DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. Dan yang kedua, ekspor komoditas tambang batubara, mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Nah, kedua, bendaharawan pemerintah. Siapa aja yang termasuk bendaharawan pemerintah? Macam-macam ya. Jadi kalau di UNS ini, bendaharawan pemerintah itu bisa kuasa penggunaan anggaran atas pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Tadi yang saya katakan, jadi bendahara pemerintah itu biasanya letaknya di misalkan kalau di UNS itu
di pusat gitu. Terus kalau bendara pengeluaran itu bisa di setiap fakultas ada gitu ya, terkait dengan pembelian barang, tapi mungkin nilainya lebih kecil karena kalau pembelian barang yang nilainya lebih besar tuh harusnya terpusat di pusat gitu ya. Mekanismenya pakai uang persediaan. Semoga teman-teman sudah mengambil akuntansi sektor publik jadi paham ya mengenai beberapa istilah tersebut. Yang selanjutnya, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA dan pembeliannya melalui mekanisme langsung. Oke, mekanisme langsung itu artinya dia langsung membayar kepada pihak ketiga. Jadi kayak semacam bendara itu langsung bayar ke pihak ketiga. Jadi kita nggak dikasih uang dulu untuk beli sesuatu, tapi langsung dibayarkan, ditransfer. Oke, dari pihak ketiga ke pihak ketiganya. Oke, kalau UP itu kayak semacam kas kecil gitu loh. Kita kalau mau belanja sesuatu tuh dikasih uang kasnya. Nah, oke, untuk itu, yaitu tadi jenis-jenisnya bendaraan pemerintah. Yang ketiga, ingat perusahaan BUMN ini juga merupakan pemungut PPh pasal 22. Oke, jadi badan usaha milik negara yang pasti dia dimiliki oleh minimal sebagian sahamnya oleh pemerintah, juga yang melakukan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan keperluan kegiatan usahanya juga dikenakan harus memungut PPh pasal 22. Jadi kalau ada yang bertransaksi dengan BUMN juga terkena pemungutan PPh pasal 22. Dan ada badan usaha tadi yang industri tertentu, misalkan semen, kertas, baja, dan sebagainya, dan penjualan yang hasil produksinya kepada distributor dalam negeri, ATPM, APM, dan importir untuk kendaraan bermotor. Jadi ATPM itu kayak Yamaha yang pemegang merek di Indonesia gitu dan seterusnya. Jadi ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Oke, kemudian produsen importir bahan bakar minyak dan seterusnya. Industri atau eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan seterusnya. Industri bahan usaha yang dilakukan melakukan pembelian komoditas batu bara, emas batangan, dan ini tadi usaha-usaha tertentu tadi detailnya ini. Kemudian yang terakhir adalah wajib pajak yang menjual barang yang tergolong sangat mewah. Oke, itu tadi siapa saja yang bisa menjadi pemungut PPh pasal 22. Oke, poin selanjutnya yaitu objek PPh pasal 22. Objeknya adalah ya kalau tadi siapa pemungutnya gitu, orangnya, badannya siapa. Kalau sekarang objeknya apa? Yaitu tadi yang pasti dia objeknya adalah transaksi, bukan penghasilan, tapi adalah penyerahan barang atau penjualan. Yang pertama ada impor barang, ekspor komoditas, pembelian barang yang menggunakan dana APBN maupun APBD, dan dana pemerintah ya di luar non APBN dan non APBD yang pasti dia adalah instansinya pemerintah. Kemudian BUMN, penjualan BBM bahan bakar gas dan pelumas yang dilakukan oleh produsen atau importir. Oke, jadi ini berbeda ketika penjualan gas gitu ya, misalkan LPG gas, ini yang melakukan siapa? Apakah produsen atau hanya retailer atau distributor kecil? Oke, karena berbeda ya. Karena kalau kita beli gas kan nggak dipungut PPh pasal 23 karena kita sudah bukan levelnya dari produsen. Kalau produsen itu siapa coba yang menghasilkan? Dari Pertamina-nya berarti ya. Oke, dari Pertamina-nya yang dilakukan oleh produsennya. Atau importirnya kalau itu case-nya importir. Nah, kemudian yang keenam yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi. Oke. Kemudian tadi penjualan ATPM dan seterusnya. Jadi intinya ini adalah objeknya berarti penjualan terhadap siapa? Terhadap si tadi pemungut pajak. Oke.
Nah, kemudian apa saja sih barang-barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan PMK 92 tahun 2019? Yang pertama adalah pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, dan seterusnya, kapal pesiar, yacht, dan sebagainya jenisnya, rumah beserta tanahnya dengan harga jual di atas 30 miliar atau luas bangunan 400 meter persegi, apartemen luas bangunan sekian, di atas sekian gitu ya, dan seterusnya. CC-nya berapa, ada keterangannya. Ini dikategorikan sangat mewah. Ya, jadi atas transaksi pembayaran dari pembelian barang-barang ini, bisa memungut BPH pasal 22. Nah, selanjutnya, apa sih yang dikecualikan dari BPH pasal 22? Nah, ada beberapa hal yang dikecualikan menurut PMK nomor 110 tahun 2018. Yang pertama adalah diberikan surat keterangan bebas SKB. Yang kedua dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang ketiga bisa dilaksanakan tanpa SKB. Ada poin-poinnya banyak sekali. Dan dilaksanakan tanpa. Jadi ada 3 poin kapan suatu transaksi tersebut dikecualikan dari pemungutan BPH pasal 22. Dengan SKB dilaksanakan oleh DJ Bea Cukai dan dilaksanakan tanpa SKB. Itu yang banyak sekali. Yang pertama diberikan dengan surat keterangan. Jadi ada pembebasan tapi dengan surat keterangan bebas, yaitu yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundangan tertentu tidak terutang pajak penghasilan, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas batangan untuk tujuan ekspor. Jadi itu harus melalui perizinan tertentu dan diatur dalam peraturan undang-undangan tertentu. Yang kedua adalah yang dilaksanakan oleh DJPC adalah impor yang bebas dari bea masuk dan atau PPN. Contohnya apa? Impor barang apa? Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya, barang untuk keperluan badan internasional dan pejabatnya, peti atau kemasan berisi jenazah gitu ya, persenjataan dan seterusnya. Jadi itu diatur sendiri juga apa saja poin-poinnya. Jadi kalau kayak kemarin ada impor vaksin, kalau ini vaksinnya polio gitu ya, dan beberapa impor mengenai barang yang menurut dia Dirjen Bea Cukai itu nggak dikenakan PPh maupun PPN, bea masuk maupun PPN, maka tidak juga dikenakan PPh 22. Atau yang memang waktu impornya itu memang dimaksudkan untuk diekspor kembali, jadi untuk mendorong ekspor juga. Nah, kemudian nanti bisa dilihat apa saja yang tanpa SKB. Misalkan ya, pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak. Kayak saya ini bertransaksi, saya sebagai misalkan bagian dari UNS mau beli barang gitu ya. Nah, kemudian transaksinya di bawah 2 juta gitu ya. Kalau transaksinya di bawah 2 juta selama 1 bulan, itu saya nggak perlu mungut PPh 22 gitu ya. Jadi misalkan saya terkait dengan cetak, uang cetak gitu ya. Kalau uang cetak buku gitu, saya mau nyetak modul, tapi di bawah 2 juta. Nah, itu saya nggak kena PPh 22. Saya beli barang di bawah 2 juta, saya nggak mungut PPh 22 gitu ya. Dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah gitu ya. Jadi kalau tadi di bawah 2 juta itu biasanya kriterianya adalah untuk satu toko gitu ya, satu wajib pajak yang istilahnya ya, dalam waktu 1 bulan itu dia nggak kena. Kalau BUMN lebih tinggi lagi, dia baru kena PPh 22 itu kalau di atas 10 juta. Kalau di bawah 10 juta dia nggak kena, nggak perlu mungut PPh pasal 22 gitu ya. Kalau lain-lain ini ada macam-macam ya penjelasannya. Kemudian yang pembayaran untuk lainnya yaitu pembayaran untuk pembelian barang bos,
penjualan kendaraan otomotif dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM tadi. Oke. Kemudian pembelian gabah dan sebagainya oleh Perumbu. Jadi banyak beberapa transaksi yang dibebaskan dari PPh pasal 22. Oke, sekarang kita bahas mengenai tarifnya. Jadi, berapakah tarif dan dasar pengenaan pajak ya? Jadi, dasar pengenaan pajak ini sama kayak kalau kemarin kita berapakah penghasilan kena pajak itu kalau kita ngitung orang pribadi maupun badan. Kalau ini atas transaksi penyerahan barang atau penjualan barang, maka istilahnya bukan penghasilan kena pajak karena bukan penghasilan, karena ini adalah pembayaran kan. Jadi berapakah dasar pengenaan pajaknya? Jadi tarif kali dasar pengenaan pajak adalah PPh yang terutang. PPh pasal 22 yang terutang. Nah, di sini ada beberapa transaksi, ada objeknya. Ini tarifnya banyak banget ya. Jadi transaksi impor itu ada macam-macam. Ada yang dengan API, tanpa API, angka pengenal impor ya. Jadi apakah transaksinya dengan pengusaha atau importir yang punya API, angka pengenal impor, atau tanpa API, tinggi banget tarifnya gitu ya. Kemudian 10%, ada yang 7,5%, ada yang 0,5%, ada yang 7,5%. Nanti itu macam-macam. Pada umumnya sih kalau contoh tuh paling biasanya API dan tanpa API. Nanti dilihat aja tarifnya. Nah, berapakah DPP-nya? DPP adalah nilai cost, insurance, and freight ya. Jadi nggak cuma sekedar harga barangnya, tapi tambah asuransi, tambah freight, plus kalau ada tambahan pungutan lainnya, misalkan ada ditambah PPNBM kalau itu memang impor barang mewah, plus pungutan pabean lainnya. Jadi kalau masuk ke negara Indonesia kan ada biaya masuknya, biasanya plus CIF gitu ya, dan kalau ada tambahan pungutan lainnya itu merupakan DPP. Jadi total barang itu nggak cuma sekedar total barangnya aja. Oke. Langsung dikalikan tarif. Kalau ekspor komoditas batu bara itu 1,5% kali nilai ekspor. Kalau pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan BUMN itu 1,5% dikalikan harga beli, tapi nggak termasuk PPN. Oke, pembelian barang untuk industri dan ekspor 0,25% kali PPN. Kali harga beli. Penjualan migas tadi ya untuk oleh produsen, jadi dari PT Pertamina misalkan ke SPBU ya, jadi SPBU itu tadi SPBU Pertamina dan ada SPBU non Pertamina. Oke. BBM non SPBU, BBG, Pelumas, itu macam-macam. Ya, jadi transaksi yang dikenakan atas bahan bakar minyak, bahan bakar gas itu adalah dari produsen penghasil tersebut atau importirnya ke SPBU-nya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ada industri tertentu, ada kertas, semen, baja dan sebagainya. Saya juga nggak hafal. Jadi nanti bisa dilihat di tarifnya aja. DPP-nya berapa? DPP PPN. Jadi dasarnya itu memang juga nggak termasuk PPN. Oke. Kendaraan per motor oleh ATPM, APM importir umum ya. Ini sebenarnya sama kayak yang isunya sekarang ya, bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penjualan motor, maka dikurangi pajak PPN-nya gitu ya. Nah, ini yang dikurangi pajak PPN-nya belum ke konsumen akhir ya, sebenarnya memang terkena pajaknya memang dari si ATPM itu ke produsen, biasanya kayak gitu. Terus kemudian pembelian komoditas dan tambang batu dan seterusnya itu ada semuanya ya. Kalau barang mewah dikategorikan jadi 5% untuk kendaraan dan 1% untuk properti. Nah, kemudian gimana kalau kita itu bertransaksi sama wajib pajak yang nggak memiliki NPWP ya? Berarti bukan wajib pajak ya. Oke, maka besarnya pajak itu 2 kali lipat.
100% tarifnya. Jadi misalkan saya bertransaksi dengan fotokopian tadi ya, masalah modul dia nggak punya NPWP, maka tarifnya berapa? Tarifnya 4% dari 1,5 ya kali 2%, 3% ditambah 100-nya. Oke, gitu ya. Nah, oke, sekarang selanjutnya ini ada beberapa contoh-contoh yang saya ambil dari internet juga, dari websitenya di DTC. Oke, kemudian yang pertama coba kita bahas dulu soalnya kalau transaksinya ini oleh pemerintah ya. Jadi PT DTC di Jakarta jadi pemasok alat tulis bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang dengan nilai kontrak 11 juta sudah termasuk PPN. Nah, maka DPP-nya kita hitung dulu ya. DPP-nya dia kan tidak termasuk PPN, maka DPP-nya dia caranya hilangkan dulu aspek PPN-nya. Caranya adalah karena PPN itu 10%, maka 11 juta kan sudah termasuk PPN. Maka kalau di luar 10%-nya berarti berapa? Berarti kan 10 juta. Oke, berarti PPh pasal 22 yang dipungut kalau bendaharawan tadi berapa? 1,5% kali 10 juta, jadinya 150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebesar 150.000. Oke, nah berarti artinya apa? Yang diserahkan ke sana berarti berapa? Oke, jadi nilai kontraknya dilihat, PPN-nya berapa, jadi dipungut nanti dikurangkan. Oke, dikurangkan dong, karena kalau PPN itu menambahkan, dia menambah ini, jadi dipotong dibayarkan. Yang bayar si dinas. Oke, tadi ada yang dikecualikan kalau tadi 2 juta ya, sering 2 juta. Kecuali untuk bahan bakar minyak, listrik, gas, pembayaran dana JPS, dan kantor pembendaraan dan kas negara. Oke, yang kedua contoh untuk PPh 22 atas impor barang. Contohnya PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Ya, oke. Tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang menurut PMK tahun 2016. Jadi sebenarnya tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransinya 5%, harga faktur dari harga faktur dari 100.000, biaya angkutnya 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan 20% dan 10%, kursnya 10.000. Berapakah PPh 22 yang dipungut oleh DJBC pada PT ABC. Nah, PT ABC ini memiliki angka pengenal impor jika juga dia nggak punya AP. Jadi punya dua kemungkinan gitu ya. Nah, sekarang kita ngitung dulu kan tadi kan dari sini adalah adanya CIF ya, nilai impor dulu. CIF plus tambahan biaya masuk ya. CIF-nya cost, insurance, and freight. Cost-nya berapa, insurance freight-nya dihitung segini. Oke, kemudian dalam rupiahnya dikalikan dengan kurs saat itu. Kemudian biaya masuk dan biaya tambahannya totalnya sekian. Jadi kalau PT ABC ini punya API maka pengalinya 2,5%. Oke, kalau PPh 22 ini bagi PT ABC yang nggak punya API adalah 3 kali lipatnya 7,5%. Maka yang si Direktorat Jenderal Bea Cukai ini memungut sebesar sekian atau sekian, tergantung dia punya API apa enggak, si PT ABC-nya. Oke. Contoh yang ketiga, perhitungan atas penjualan hasil industri tertentu. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai sekian, harga sudah termasuk PPN. Jadi, ngitung dulu DPP-nya ya, sama seperti tadi, 100/110
kali 825 juta. Dapatnya sekian, maka kalau menggunakan untuk semen, berarti tadi tarifnya 0,25%, dapatnya sekian. Nah, silahkan yang lain dipelajari sendiri. Yang terakhir adalah perhitungan PPh 22 yang dimungut Pertamina. Jadi, kalau pungut Pertamina tadi 0,3% dikalikan dengan nilainya, nilai penyerahannya atau penjualannya. Jadi PPh 22-nya sekian. Yang perlu dipahami adalah transaksinya, karena PPh 22 ini lebih simpel pemungutan. Jadi lihat tarifnya, jangan lupakan perhitungan DPP-nya. Ya, jadi jangan terkecoh sama perhitungan DPP karena harus mengeluarkan dari sisi PPN-nya dulu. Kalau itu terkait dengan PPN atau harus menambahkan biaya masuknya juga. Oke, gitu untuk PPh 22. Nanti kita ada latihan juga, dan minggu depan itu kita satu pertemuan sebelum UTS, maka mungkin nanti kita ada latihan lagi ya. Nah, nanti saya bahas yang tugas kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.